Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih istiqamah diberikan kesehatan oleh Allah dalam kajian kitab Rijal wa Nisa Haula Rasulullah SAW, yang mana kitab ini mengkaji para sahabat di sekeliling Nabi. Alhamdulillah, di samping kita sudah ada guru kita yang berkat doa antum semua masih selalu istiqamah dalam kajian ini, yaitu Al-Habib Nabil bin Hasan Al-Hindwan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ustaz. Berkat doa antum, berkat doa para hadirin. Pemirsa ya. Doa pemirsa, doa kru kameramen yang Masya Allah cinta sama Ana. Masya Allah kita semua mendapat keberkahan. Amin. Daripada kajian Rijal wa Nisa Haula Rasul, mendapat keberkahan dari para sahabat. Amin. Mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas di episode sebelumnya, yaitu masih dalam seseorang yang bernama Usamah bin Zaid. Kalau kita kemarin terakhir membahas tentang bagaimana sifat Nabi atau kasih sayang Nabi, adilnya Nabi kepada Usamah bin Zaid. Masa kecilnya beliau. Ya, seperti yang dijelaskan oleh guru kita Habib Nabil. Sekarang kita akan membahas, ini kayaknya beranjak dewasa kayaknya Habib ini ya. Iya, akan diceritakan bagaimana ketika beliau beranjak dewasa, gimana sih beliau sepak terjangnya mungkin ya. Sepak terjangnya. Gimana naam. Ayo. Dan ini kali ini menceritakan bagaimana sudah tidak kisahkan kecil lagi seperti dulu. Ini sudah beranjak dewasa. Untuk lebih lanjutnya, spesifiknya kita baca dulu Habib ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhu ila qawlihi amma an saja'atihi fa fima yurwa anhu annahu kana ka'abihi Zaid bin Harithah suja'an wa dhakiyan. Wa indama arada al-muslimun al-jihada fi ghazwati Uhud jaa Usammah ma'a sibyani sahabah yuriduna al-jihada fi sabilillah fa nadhara ilaihim an-nabi wa akhadha min wajdihi munasiban wa radda al-bakin li sighari sinnihim wa man bainahum sayyiduna Usamah faraja'a wa aynahu tadam'a alaman wa hasratan innahu ya abna'i la yabki li annahu mana'ahu min al-la'ab wal lahwi bal mana'ahu minal jihad fi sabilillah bin nafsi. Hada ma abkah. Inna qalba Usamah kana amiran bi hubbillah wa rasulihi. Lidzalika lam ya'as abadan. Naam. Ini menceritakan tentang Sayyidina Usamah bin Zaid ketika beranjak dewasa. Pertanyaannya nih, untuk zaman sekarang ini kapan sih orang dikatakan beranjak dewasa? Umur berapa? Kalau sekarang ini menceritakan beliau ketika umur mungkin 15 tahun. 15 tahun betul. 15 tahun. Ya, usia kalau di zaman sekarang usia 15 tahun. Anak kembali kepada cerita anak sendiri. Flashback ya. Nah, 15 tahun itu berarti kita SMP ya? SMP. Masih SMP. Zamannya anak SMP, kerjaannya itu masih main-main, ambil kresek isi air lempar-lemparan. Iya, masa kecil kita. Itu masa kecil kita, SMP pulang sekolah pikirannya main kelereng. Iya betul. SMP pulang sekolah pengen jajan. SMP segitu isinya. Anak SMP, anak usia 15 tahun. Lihat bagaimana beliau daripada keberaniannya, fima yurwa anhu, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Sayyidina Usamah karena ka'abihi, dulunya itu beliau katanya seperti sifatnya abinya. Bagaimana Zaid bin Harithah keberaniannya, bagaimana kecerdasannya luar biasa. Wa indama aradal muslimun al-jihad fi ghazwati Uhud, ketika orang-orang muslim hendak bersiap-siap untuk perang Uhud, ja'a Usamah ma'asibiyani sahabah yuridunal jihad fi sabilillah, datang Usamah ibn Zaid yang sedang usia 15 tahun bersama dengan pemuda-pemudanya anak sahabat. Kemudian datang kepada Nabi minta ikut jihad, minta perang. Umur 15 tahun. Masya Allah. Umur 15 tahun. Yang mana dia tahu konsekuensinya jihad.
yang mau dihadapi orang-orang kufar yang benci sama kaum muslimin, yang ketika ada kesempatan pasti akan membunuhnya. Betul. Tapi bagaimana keberaniannya? Umur 15 tahun dia mau korbankan nyawanya. Masya Allah. Umur 15 tahun sudah tidak gentar untuk membela agamanya Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Untuk di umur 15 tahun sudah nggak ada kepikiran. Main. Saking beraninya Ustaz. Ini kalau seandainya zaman sekarang nggak ada Sayyidina Usamah lagi. Makanya tidak aneh orang-orang yang ada di sekitarnya Nabi dikatakan khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya masa itu adalah masaku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, dan terus-terusnya. Kemudian ya setelahnya masanya Nabi. Kemudian setelahnya lagi. Kemudian setelahnya lagi. Berarti apa? Semakin lama berlalu masanya Nabi Muhammad, semakin buruk ke belakang. Makanya tidak aneh sekarang. Usia 15 tahun kita lihat apa? Usia 15 tahun joget-joget depan kamera. Usia 15 tahun joget-joget TikTok, IG, joget-joget kerjaannya. Allah, Habib kok tahu Habib? Ya ana sering buka TikTok. Ana sering buka TikTok. Ana follow Habib Gindan, ana follow Habib Segaf, ana follow. Cuman kita subhanallah, emang di TikTok ini Ustaz, makanya benar aplikasi ini, aplikasi apapun kita bisa pakai untuk sesuatu yang manfaat, maka itu akan membawa manfaat untuk akhiratnya kita. Tapi ketika kita pakai untuk sesuatu yang mudarat, itu akan menyengsarakan hidup kita di akhirat. Betul. Itu pasti. Aplikasi baik itu apapun aplikasinya itu sama kayak kita memegang pisau. Ketika kita pakai untuk motong bawang, yang mana bawangnya untuk kita masak, alhamdulillah manfaat. Betul. Tapi kalau seandainya kita pakai untuk nyobek tangannya orang, mudarat. Sama seperti itu. Makanya bijaklah di dalam menggunakan aplikasi, bijaklah digunakan di dalam menggunakan smartphone. Datang kepada Nabi SAW, ini anak umur 15 tahun bersama dengan teman-temannya bilang sama Nabi, ya Rasulullah, aku mau perang, aku mau ikut, tidak mau ketinggalan ya Allah. Ya Rasulullah, ini yang tua-tua masa ikut, aku juga mau ikut, aku mau ngerasa muda, segala macam. Akhirnya fanadhara ilaihimun Nabi wa aqada man wajadahu munasiban. Akhirnya dilihat sama Nabi, kemudian diambil oleh Nabi orang-orang yang dirasa pantas untuk perang. Kemudian ditolak sama Nabi orang yang menurut Nabi terlalu kecil. Termasuk daripada orang yang ditolak adalah Sayyidina Usamah bin Zaid. Apa yang ditolak? Ketika ditolak sama Nabi untuk berperang, bukan alhamdulillah. Itu kan berarti memang datang nggak ikhlas. Iya, artinya aku datang aja dah. Yang penting kelihatan jago aja, yang penting kelihatan berani. Kalau seandainya ditolak sama Nabi, alhamdulillah berarti nyawaku aman gitu kan. Yang penting udah maju gitu ya. Iya, ini enggak. Ini ditolak sama Nabi, dia pulang nangis. Dia pulang nangis, dia pulang sedih karena ditolak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? La yabqi li'annahu mana'ahu minal la'ab. Bukan dihalangi untuk bermain atau dihalangi untuk senang-senang. Ini dihalangi untuk berperang dan jihad fisabilillah, yang mana dia tahu keutamaan daripada jihad fisabilillah dan berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa besar. Makanya itu yang membuat nangis. Keberaniannya luar biasa, cerdasnya juga luar biasa. Kalau keberanian tidak dibarengi dengan cerdas, bahaya. Berapa banyak orang di luar sana berani, akhirnya apa? Karena berani tapi nggak cerdas, jalan di jalan raya naik motor bawa celurit, orang lewat dibacok, mobil di berita-berita sekarang kan gitu. Itu berani tapi nggak cerdas. Orang cerdas tapi nggak berani, ya kurang manfaatnya gitu. Bukan tidak manfaat tapi kurang manfaatnya. Maka betapa beruntungnya nih orang yang kita bahas sekarang ini, yang sangat bisa memberi contoh kepada kehidupan kita. Insya Allah cerdasnya luar biasa, beraninya luar biasa. Betul sih, tapi kalau kita beberapa juga lihat kisah ya, kenapa Nabi nolak ya karena satu umur ya, Bib, ya pasti. Terus kedua adalah kalau kita lihat sisi perang itu kan orang bisa mati syahid karena perang. Ayo. Nah perang itu kan pasti butuh persiapan, harus bisa main pedang, harus bisa ini. Kalau dia seandainya orang itu jatuh perang sehingga tidak punya keahlian perang, mati, ya mungkin bisa dikatakan tidak syahid karena mati konyol. Tidak bisa perang, tidak bisa apa kok ikut perang. Sehingga Nabi tidak memilih karena apa? Kamu belum siap untuk ini. Iya, mungkin juga Nabi tahu. Artinya
ini anak sebenarnya bisa manfaat untuk agama, bisa manfaat untuk perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan di saat itu. Tapi nanti akan datang satu waktu di mana dia akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan ikut perang Uhud. Ini Makanya perang Uhud ditahan. Kenapa? Tapi apakah kemudian dia nggak ikut perang sama sekali? Enggak. Banyak ceritanya beliau berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut peperangan apakah selanjutnya diikuti oleh Usamah? Tadi perang Uhud ya, ditolak. Kita lanjut ke selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ghazwatil Khandaq ja'athu fursah ma'a futyani sahabah wa akhadha yashuddu qamatahu wa yarfa'u rijlayhi hatta yujizuhu Nabi SAW fa'ajazahu wa hamala sayf liyuhariba a'da Allah wa kana umrata yawma idzin 15 sanah. Oh, ini di Khandaq 15 tahun, Ustaz. Berarti sebelumnya. Berarti Uhud itu beberapa tahun sebelumnya, setahun, 2 tahun atau 3 tahun ya. Allahu a'lam. Uhud itu sebelumnya. Berarti yang datang kepada Nabi ini bukan 15 tahun, mungkin umur masih 12 tahun, 13 tahun. SD berarti kelas 6 Masih SD, kelas 6 SD, ya Allah. Dahsyat ya. Nah, memang benar kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngelarang. Sayang ini anak kecil nih kalau seandainya dibacok juga akhirnya tuh nggak manfaat kan. Iya, betul. Nah, mending santai dulu latihan lah. Nanti ikut. Nah, ternyata ini diceritakan. Terus Ustaz? Wa fi ghazwati Mu'tah kana Usamah yuharibu bi janibi abihi Zaid bin Harithah wa umruhu 18 sanah fara'a amama ainaihi abahu yastashhidu wa kana qa'idan lil jaysh fatawalla al-qiyadah ba'dahu Ja'far bin Abi Thalib fastashhada thumma tawalla Abdullah bin Rawahah al-qiyadata falahiqa bi sahibaihi fatawalla al-qiyadah Khalid bin Walid bi huknatihi wa sayyiduna Usamah yuharibu bi syaja'atin tahta qiyadati kulli ha'ula'il fursan wa yubla bala'an hasanan syahida lahul jami' radhiyallahu anhum ajma'in. Naam dijelaskan di perang Khandaq bahwa datang kesempatan kepada Sayyidina Usamah ibn Zaid bersama dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih muda-muda ini. Kemudian beliau mengambil kesempatan tersebut yang mana diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengambil pedangnya untuk memerangi para musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala di umur yang masih belia yaitu 15 tahun. 15 tahun diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Khandaq nih, Beb. Di perang Khandaq. Kemudian dijelaskan juga nih perang Mu'tah. Masya Allah. Karena Usamah yuhari bijani bi abihi Zaid bin Harithah. Waktu di perang Mu'tah, Usamah ibn Zaid berperang di sampingnya ayahnya Zaid bin Harithah, yang mana Zaid bin Harithah waktu itu menjadi komando ya, pemimpin di dalam peperangan Mu'tah. Umurnya Usamah waktu itu 18 tahun. 3 tahun setelahnya berarti. 18 tahun ini kelas 3 SMA lah. Iya. Ya, kelas 3 SMA. Fara'a amama ainaihi abahu yastashhid. Wa kana qa'idan lil jaishi. Kemudian di saat berperang dia melihat dengan kedua matanya bagaimana ayahnya gugur di peperangan. Masya Allah. Melihat sendiri. Kemudian sedih. Apakah dia akhirnya sudah berhenti perang kemudian ngurus jenazah? Lah, dia lanjutkan peperangannya. Yang mana pada waktu itu abahnya Sayyidina Zaid bin Harithah adalah pemimpin daripada peperangan tersebut. Diberi amanah oleh Nabi SAW untuk mengangkat bendera. Setelah dibunuh oleh musuh kemudian mati syahid, akhirnya digantikan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang masyhur dengan Ja'far At-Tayyar. Fastashhada. Ini ada ceritanya enggak di Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ini ada ceritanya enggak? Enggak ada ya. Nah, kemudian diceritakan sedikit daripada perang Mu'tah bagaimana Sayyidina Ja'far At-Tayyar kemudian mengambil bendera yang telah jatuh setelah gugurnya Sayyidina Zaid bin Harithah. Kemudian dengan gagahnya beliau berperang. Ternyata apa? Satu tangannya ditebas oleh musuh. Putus satu tangannya. Kemudian beliau lemparkan pedangnya untuk mengambil bendera. Artinya apa, Ustaz? Beliau tahu hakikat kehormatan daripada bendera Islam. Iya kan? Padahal beliau juga tahu, anak kalau seandainya cuma megang bendera, tidak megang pedang, ya bahaya juga. Berarti rentan sekali hidupnya. Akhirnya apa? Ternyata benar-benar ditebas tangan yang kiri,
pegang kiri itu ya. Ya, ditebas juga tangan yang kedua sehingga putus tangan kedua-duanya, sehingga setelah itu beliau mati syahid juga, yang mana diceritakan oleh Nabi setelah perang Mu'tah itu bahwa sungguhnya aku melihat Sayyidina Ja'far At-Tayyar walaupun sudah nggak punya tangan, beliau diangkat oleh para malaikat yang mana terbang menggunakan dua sayap. Jadi Allah gantikan, walaupun nggak punya tangan, Allah gantikan dengan dua sayap, sebagaimana para malaikat memiliki sayap, yang mana kemudian Sayyidina Ja'far itu terbang dengan sayapnya, makanya dikatakan at-tayyar. Bisa terbang. Tuyur jadi kayak burung yang bisa terbang. Ayo, Ja'far at-tayyar. Fastashhada, kemudian syahid. Tsumma tawalla Abdullah ibn Rawaha, kemudian bendera Islam dipegang oleh Sayyidina Abdullah ibn Rawaha, yang mana Sayyidina Abdullah ibn Rawaha juga syahid di perang itu. Akhirnya orang yang keempat yang menggantikan Abdullah ibn Rawaha adalah Sayyidina Khalid ibn Walid, yang mana orang ini nih nggak mungkin mati di dalam peperangan karena ini adalah pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mematikan Sayyidina Khalid ibn Walid di dalam peperangan karena pedangnya Allah tidak mungkin patah. Apalagi dipatahkan sama orang kafir, orang kufar. Digantikan oleh Sayyidina Khalid ibn Walid. Wa Sayyidina Usamah yuharib bi syaja'atihi tahta qiyadati kulli haula'il farsan. Dan Sayyidina Usamah sudah melihat tiga orang yang pemimpin itu meninggal, beliau tetap perang sampai digantikan ini ayahnya meninggal, digantikan oleh Sayyidina Ja'far, tetap perang, digantikan oleh Abdullah bin Rawaha, tetap perang, sampai digantikan oleh Sayyidina Khalid bin Walid, tetap perang. Luar biasa keberaniannya, dan beliau sampai menyaksikan semua orang yang meninggal itu dalam keadaan tetap berperang. Mada kanat najidu hadis saja fi mithli Umar fi mithli umri Usamah lam yatajawaz al-ishrina aman. Ini yang terjadi ini, ya Allah, kayaknya tidak mungkin ya, tapi di zaman sekarang kita menemukan orang yang belum umur 20 tahun kemudian bisa memiliki keberanian yang seperti ini. Makanya saya kadang kita jangan nyari dah, kita sendiri aja. Bayangin lah, kita sendiri nggak bakal berani. Makanya kadang, tapi Ustaz, memang keberanian ini muncul terinspirasi dari kisahnya orang. Oh, mungkin punya inspirasi apa? Gitu. Inspirasi. Akhirnya sih kita nggak berani. Sayyidina Usamah aja berani gitu loh. Muncul keberanian kita dengan pastinya ya, dengan keimanan yang Allah berikan, dengan taufik yang Allah berikan dalam hati kita. Kemudian semakin muncul keberanian karena kita mengkaji para sahabat Nabi Muhammad yang berani-berani, sehingga Allah buat kita juga berani. Allah. Ya, kiamat sudah hampir. Imam Mahdi mungkin sebentar lagi akan turun. Ya, walaupun nggak tahu kita orang kapan ya. Tapi kita siap-siap. Insya Allah kita digolongkan di bawah naungan Imam Mahdi, di bawah naungan Nabi Isa, di bawah naungannya Nabi Muhammad. Kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Amin. Tapi kalau melihat beberapa perang yang tadi, ya kadang-kadang. Tapi kesian kameramen ini banyak yang belum nikah. Jangan buru-buru kiamat, Beb. Kasihan. Kalau kita lihat perang-perang itu kok kayaknya pedang aja berapa kilo tuh, Beb. Ya kan, angkat pedang aja berapa kilo beratnya. Terus baju perangnya berapa kilo. Ya Allah. Tapi memang benar, kalau seandainya kita baca sirah para sahabat itu yang perang sama Nabi, itu kayaknya memang semuanya tidak masuk akal menangnya mereka. Bagaimana Badar 313 ngelawan 1000 orang, tidak masuk akal orang bisa menang. Islam menang, tapi menang, Allah yang bantu. Uhud sudah dikalahkan, ternyata menang. Ya kan? Perang-perang Khandaq ternyata menang. Perang apa lagi? Sayyidina Ali yang merobohkan Siffin bukan? Nggak tahu. Pokoknya ada satu pintu yang tidak bisa dirobohkan dengan beberapa puluh orang yang mendobrak, akhirnya Sayyidina Ali sendirian yang merobohkan gerbang itu. Itu kan kayak kalau bukan karena Allah nggak mungkin bisa gitu. Tapi kayak Indonesia berarti ya. Indonesia tuh kan nggak masuk akal, dijajah dengan tank tapi kita cuma bambu runcing. Makanya 350 tahun dijajahnya. Kalau seandainya dilawannya pakai ini, tapi enggak, kita radhiyallahu ajmain, jazakumullah khair. Insyaallah para pahlawan yang telah gugur, yang telah membantu perjuangan Indonesia sehingga mereka bisa Indonesia bisa berjaya lah. Ya walaupun enggak jaya-jaya banget ya. Walaupun masih banyak utang dan segala macam, tapi insyaallah dirahmati oleh Allah. Amin. Ini
Ini satu pelajaran Ustaz buat kita, bahwa sesungguhnya setiap apapun yang mendapat bantuan Allah, yang selalu bersama Allah, yang berharap hanya kepada Allah, itu bisa sukses, bisa menang, bahkan walaupun kemungkinannya itu di bawah 5%. Mustahil lah Bahkan- katakanlah. iya, iya. Bahkan mungkin kemungkinan yang di bawah 1%, bahkan mungkin yang tidak punya kemungkinan sama sekali. Tapi kalau seandainya sudah bersama Allah, pasti Allah menangkan. Makanya saya pernah dengar kata-kata begini. Ketika keinginan kamu mustahil, Allah lebih bisa mewujudkan yang lebih mustahil lagi daripada keinginan itu. Naam. Asal kita berpegang sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasa amrun la yusaddiqu aqlun. Walakin al-haqiqah tarikhiyah allati yajibu an tusajjila laqad ja'ala an-nabi Usamah qaidan aman li jasadil muslimin li ghasbir rum wa kanat daulah adimah ala a'la mustawa tadrisi wa taslihi. Ini masih perang Bib ya. Tapi ini mau kita lanjut ya Bib atau kita pending? Ini satu cerita yang luar biasa besar, padahal umurnya beliau masih kecil. Ini cerita yang luar biasa besar. Bahkan para sahabat sendiri yang beriman kepada Nabi Muhammad, banyak yang bukan tidak percaya, tapi ada keraguan di dalam hati. Masa yang disuruh jadi pemimpin ini masih bocah? Padahal perang besar nih. Padahal di situ ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada para sahabat, Sayyidina Abu Bakar juga ada di situ. Pembesarnya ada di situ semua. Tapi yang dipilih Sayyidina Utsama ibn Zaid. Bahkan perang ini tidak terjadi di zamannya Nabi, kemudian Nabi keduluan meninggal. Sampai para sahabat mendesak Sayyidina Abu Bakar yang waktu itu menjadi khalifah untuk mengganti. Yang mana ceritanya sangat bagus sekali, luar biasa bagus, yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan di episode yang selanjutnya. Tetap tonton kita, tetap ikuti kita, jangan lupa like, share dan segala macam itu. Insya Allah kita istiqomah, diberi kesehatan, amin, tammah dhahiran wa batinan, bisa hadir sama-sama mengambil manfaat, memberi manfaat kepada semuanya, sehingga kita bisa semakin kenal kepada para sahabat Nabi SAW yang membuahkan semakin cinta kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ingin tahu kelanjutan kisah bagaimana tentang peperangan yang dimaksud beliau tadi? Tetap tunggu kita di episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وشاهد ذلك في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء من جليسه. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi menjadi dalil sebagaimana sabda Rasulullah, orang-orang itu tergantung dengan siapa mereka dulu. Saksikan bersama saya tayangan kajian kitab Rijal wa Nisa Haular Rasul yang akan menjelaskan tentang orang-orang di sekitar Nabi SAW. Selamat menyaksikan.